Karena itulah surat Al-Ikhlas isinya semua membebaskan Allah dari semua sifat makhluk. Jika ada kata subhan, kita ngaji agak sedikit detail ya, ditemukan dalam Al-Quran. Subhan itu artinya kata yang diungkapkan jika ada sifat, keadaan, atau perilaku yang tidak layak disematkan pada sesuatu, khususnya pada Allah. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116, paling kiri pertengahan di mushaf. Wa qalu ittakhadallahu walada, subhana, maka subhan. Mereka berkata Allah punya keturunan, Allah punya anak. Subhana, itu nggak tepat. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Karena sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mukhalafatun lil, mesti beda. Kalau ada unsur yang sama, nanti sebagian makhluk bisa diangkat jadi Tuhan. Logikanya begitu aja. Contoh. Kalau manusia itu berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Kan harus beda. Kalau manusia melahirkan, Tuhan tidak boleh. Kalau manusia dilahirkan, Tuhan tidak boleh lahirkan. Maka sifat-sifat yang melekat pada Tuhan, pada Allah, mesti bebas, murni, bening dari semua sifat makhluk. Sifat yang bening, yang bebas, yang bagus namanya khalis. Al-ma'ul khalis, ini, air ini bening karena tidak ada campurannya, bersih. Membebaskan dari unsur-unsur supaya bening dan bersih disebut akhlasa, sifatnya disebut ikhlas. Karena itu ikhlas secara moral, etika, akhlak, membebaskan semua niat dari kotoran-kotoran supaya bersih. Ikhlas terkait sifat Allah, dibebaskan dari semua sifat makhluk. Karena itulah surat Al-Ikhlas isinya semua membebaskan Allah dari semua sifat makhluk. Qul huwallahu ahad, itu satu-satunya yang tidak ada pasangan, tidak ada dua, dan seterusnya. Jadi kalau ada makhluk berpasangan, Allah lah yang tidak berpasangan. Quran surah ke-51 ayat berapa? 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua yang aku cipta itu berpasangan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ada binatang itu hewannya jantan, ada betina, tumbuhan ada putik, ada benang sari. Maka manusia pun ada laki-laki, ada laki-laki, ada. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai semua manusia, jauh, dekat, ataupun menengah. Ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada li taukid, menguatkan, takkid. Haknya tandi untuk mengingatkan. Aku ingatkan, aku tegaskan, aku tekankan. Sepanjang kau bernama manusia, pasti jenismu cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang terperangkap di raga perempuan atau perempuan yang terperangkap di dalam raga laki-laki. Nama siapa? Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniani. Nia Kurniani Kurni. Sifat Allah ahad, beda dengan makhluk. Allahus lam yalid walam. Baik, manusia beranak diperanakkan, Tuhan tidak boleh. Kalau ada yang punya sifat itu, nanti sebagian manusia bisa dipertuhankan. Karena itu ketika ada yang mempertuhankan Isa alaihissalam, karena mengklaim bahwa lahirnya ini nggak normal, yang lain ada bapaknya, ini nggak ada bapak. Maryam lahirkan Isa, tapi pasangannya tidak ada, bapaknya nggak ada. Dan bahasa Qur'annya enak banget. Walam yamsasni bashar. Dan gak pernah aku disentuh oleh laki-laki manapun. Itu bahasa Qur'annya detail sekali. Mana ada seorang perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Jadi kalau yang mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam. Maryamnya pun disebutkan bintinya. Wa Maryam binata Imran. Nih Maryam yang ini, anak perempuannya Imran. Ilmu tafsir mengatakan kalau disebutkan nama langsung dengan bintinya ke atasnya atau bin ke atasnya, peristiwa itu hanya akan terjadi pada manusia tersebut, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jadi kalau ada di Pasar Rebo juga Maryam namanya, di Cijantung Maryam, tidak akan sama dengan Maryam binti Imran. Jelas? Saya juga Maryam kok. Iya, tapi bukan Maryam ya. Itu. Dia berkata, ini beda.
dipertuhankan misalnya, maka Allah datang dengan logika yang lebih dalam lagi. Kalau Isa dianggap Tuhan karena lahir dari perempuan, tak ada bapaknya, maka bagaimana dengan Adam yang tak ada bapak dan ibunya? Famathaluhu kamathali Adam. Sama aja manusia, kalau Allah mau terjadi, Allah pengen kun fayakun. Maka tidak semua sifat-sifat itu harus kemudian dikatakan, oh ini bisa menjadi Tuhan. Mukhalafatun lil, sifat Tuhan tidak boleh ada di makhluk. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh lemah. Manusia lemah. Fisik makin naik, makin sepuh, makin lemah. Tuhan tak boleh lemah. Maka kalau ada yang menuhankan yang lemah dibandingkan manusianya, dipertanyakan akalnya. Dicontohkan lewat Ibrahim. Patung dibikin sendiri, yang bikin manusia. Patungnya nggak bisa bicara, bendanya nggak bisa membebaskan diri dari berbagai hal. Kok bisa yang bikinnya menyembah ke yang dibikin? Ditanya kisah, cuma ditanya, diajak berpikir. Makanya ketika ada yang mengatakan sifat Tuhan mirip manusia, keluar kata subhan.